Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian semua sehat-sehat dan tentunya tetap semangat ya adik-adik. Wah, nggak terasa adik-adik, sudah hari Minggu nih. Itu artinya hari ini kita akan kembali beribadah adik-adik. Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah, yuk kita berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 201. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Aku dapat di telingaku bunyi lagu yang kudus, Juru Selamat besertaku dan dosaku ditebus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami semua boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Dan Tuhan, terima kasih kami boleh berkumpul kembali untuk mengikuti IMPA di pagi hari ini, walaupun dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua yang saat ini mengikuti IMPA, agar kami boleh duduk manis, kami boleh mengikuti, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Berkati juga kakak lain akan membawakan firman Tuhan hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Udah siap buat dengerin cerita firman Tuhan hari ini belum? Nah, kalau udah siap, dibuka juga Alkitabnya ya. Pembacaan Alkitab kita pada minggu pagi ini terambil dari Filipi 1 ayat 1 sampai 8. Kita buka Alkitab kita. Untuk anak kelas TK boleh dibantu mama papanya buka Alkitabnya. Untuk anak yang kelas kecil yang sudah bisa baca, kita baca sama-sama ya. Filipi 1 ayat 1 sampai dengan 8. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Adik-adik, kakak punya gambar nih. Ini adalah Rasul Paulus yang selalu semangat memberitakan nama Tuhan Yesus bagi orang lain yang ia jumpai. Pada waktu itu, Paulus sedang dipenjara. Namun, Paulus tetap memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus bagi orang lain dengan cara mengirim surat kepada mereka. Salah satu jemaat yang Paulus kirimkan suratnya adalah Filipi, seperti bacaan kita pada saat ini. Nah, adik-adik,
Berdasarkan pembacaan Alkitab kita pada minggu ini, kita mengetahui bahwa Paulus bersyukur. Kenapa Paulus bersyukur, Kak? Karena dengan adanya jemaat Filipi dapat memberikan dampak positif bagi orang-orang dan masyarakat di sekitar mereka. Persekutuan yang mereka bangun memberikan kekuatan bagi mereka untuk melewati proses kehidupan yang Tuhan kehendaki, adik-adik. Nah, apa yang di jemaat Filipi perbuat dapat memberikan dampak baik bagi jemaat dan masyarakat di sekitarnya. Iman percaya yang dimiliki jemaat Filipi dinyatakan dalam kehidupan mereka sehari-hari, adik-adik, sehingga kehadiran mereka menjadi berkat bagi setiap orang yang mereka jumpai. Jadi Paulus merasa sangat senang dan sangat bangga kepada jemaat Filipi karena bisa saling membantu satu sama lain, saling mendukung, saling membangun. Nah, maka dari itu adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan mau diajarkan sebagai menjadi jemaat di Filipi, bisa memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita, bagi teman-teman kita, bagi keluarga kita, bagi kakak adik, semuanya, supaya kita dengan melakukan perbuatan positif, melakukan perbuatan-perbuatan baik, nama Tuhan bisa dimuliakan. Nah, contohnya nih adik-adik, dengan kita rajin ke IMPA. Nah, kita tuh di IMPA dengerin firman Tuhan kan? Nah, bukan didengerin aja adik-adik, tapi kita harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan menghormati ayah dan ibu juga seperti perintah-perintah Tuhan. Jadi kita melakukan perbuatan-perbuatan itu seturut dan sekehendak dengan perintah Tuhan, adik-adik. Kalau di rumah jangan bertengkar sama kakak atau adiknya. Kalau ada teman yang kesusahan, kita tolong, kita bantu. Ya adik-adik, jadi kita dapat menjadi terang dan berkat bagi sekeliling kita. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah memberikan persembahan, juga mengikuti ibadah kita pada hari ini dengan baik. Sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Wah, hebat sekali. Yuk, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada Minggu pagi ini, mari kita akan lipat tangan dan tutup mata, karena kita akan bersama-sama berdoa untuk mendoakan persembahan kita, serta kita akan menaikkan syafaat kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu kepada kami. Kami masih boleh diberikan nafas kehidupan dan kesehatan. Kami masih boleh diberikan kekuatan, sehingga pada hari Minggu ini kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak dengan baik. Biarlah firman yang tadi sudah diberikan oleh Kakak Ryan dapat menjadi sulu langkah bagi kami, juga dapat menjadi pelita dalam hidup kami. Berkati kami dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami, dalam setiap tugas yang kami lakukan di rumah.
Tak lupa juga Tuhan mau memberkati papa dan mama, keluarga yang ada di rumah, orang-orang terdekat kami, oma, opa, kakak, dan adik yang ada di dekat kami, yang selalu mensupport kami sehingga kami boleh mengikuti kegiatan IMPA, juga selalu menjaga kami ketika kami harus berada di rumah dikarenakan ada pandemi COVID-19. Tuhan memberkati semua orang, terutama kakak layan yang sudah berjerih lelah untuk menyiapkan ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari Minggu ini. Berkati mereka dalam setiap pelayanan mereka. Tak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang lain. Tuhan, kemarin kami mengalami berita sedih bahwa banyak teman-teman kami yang mengalami kesusahan dan kesedihan dikarenakan banjir. Rumah mereka terendam banjir. Tuhan mau jamah dan tolong mereka, Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan dan ketabahan sehingga mereka boleh, walaupun di tengah-tengah banjir yang melanda, mereka selalu merasakan kuasa-Mu di sekitar mereka. Mereka selalu merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup mereka. Kami juga tak lupa berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin pada hari ini sakit. Bapak mau memberkati mereka, menyembuhkan mereka dalam pemulihan, baik itu mereka dirawat di rumah sakit maupun di rumah, baik itu obat-obatan yang mereka minum maupun tim medis yang melawat mereka. Bapak mau tolong dan lindungi. Tak lupa juga kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia. Bapak mau berkati sehingga pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu. Bapak, kami sudah sangat bosan, kami ingin segera masuk dan beraktivitas. Kami juga sudah rindu untuk dapat beribadah di Ruko T40 lagi. Bapak tolong jamah sehingga segala sesuatunya berjalan dengan baik dan kami dapat secepatnya merasakan mukjizat-Mu sehingga kami boleh terlepas dari COVID-19. Terima kasih juga untuk berkat yang sudah Kau berikan kepada kami yang tak terhitung jumlahnya. Kami sudah memberikan sebagian dari berkat yang kami miliki. Biarlah berkat yang kami miliki ini, walaupun kecil, tidak seberapa, dapat memberi dampak yang besar bagi pelayanan di gereja kami. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah berdoa dengan baik adik-adik.